Harga bawang putih masih terus mengalami tren kenaikan, bahkan kini melampaui harga tertinggi pada April 2022 di Rp30.670 per kilogram. Panel harga Badan Pangan menunjukkan harga bawang putih sedang per 26 Mei 2023 berada di level Rp30.700 per kilonya. Harga tersebut adalah rata-rata nasional di tingkat pedagang eceran. Harga tertinggi tercatat berada di Maluku Utara, mencapai Rp53.750 per kilogram. Wakil Kepala Satgas Pangan Helvi Assegaf menyatakan penyebab kenaiknya harga bawang putih akibat kenaikan harga BBM yang membuat biaya transportasi pengusaha bawang putih naik. Di sisi lain, Satgas Pangan juga menduga adanya praktek penimbunan bawang putih yang terjadi saat proses distribusi. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan untuk periode 1 Juni hingga 30 September 2023. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudi Sadewa, menyatakan tingkat bunga penjaminan Bank Umum tetap 4,25%. Bank Perekonomian Rakyat 6,75%, serta valuta asing di Bank Umum berada pada level 2,25%. Purbaya menyebut langkah ini diambil untuk menjaga pemulihan ekonomi dan sistem keuangan guna mengantisipasi ketidakpastian global yang tinggi. Sedangkan pada periode sebelumnya, LPS menggerek suku bunga penjaminan Bank Umum pada periode akhir Mei 2022 hingga Maret 2023 dari level 3,50% menjadi 4,25%. Menteri ESDM Arifin Tasrif meluapkan amarahnya lantaran ketidakjelasan perusahaan migas asal Belanda yakni Shell dalam proses pemindahan kepemilikan hak partisipasi atau participating interest pada proyek raksasa Blok Masela, Maluku. Amarah Arifin semakin mendidih karena ketidakjelasan Shell dalam proses tersebut. Dia mengatakan hal itu membuat Indonesia semakin merugi. Mengingat proses pengembangan Blok Masela sudah berjalan sejak 2019 dan sampai saat ini belum menunjukkan titik cerah. Dia bahkan menyebutkan bahwa Shell tidak menunjukkan keseriusan dalam memberikan hak partisipasi lantaran Shell yang memutuskan hengkang. Arifin sampai menyebut bahwa Shell tidak bertanggung jawab setelah mundur dari proyek raksasa tersebut. Seperti diketahui, proyek Blok Masela bisa saja kembali lagi ke negara apabila Inpex selaku operator dan mitranya yakni Shell tidak melakukan kegiatan sama sekali hingga 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan wilayah Batam dan Kepulauan Riau mengalami kondisi yang kritis akibat pasokan listrik. Bahkan, masyarakat setempat harus menyalakan genset pribadi demi tersedianya listrik di rumah masing-masing. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Huta-Julu mengatakan, kondisi ini tak lain karena dimulai dari perencanaan yang tidak tepat. Ditambah lagi, ada sejumlah isu ketika sejumlah proyek infrastruktur ketenagalistrikan dibangun, seperti masalah perizinan, resistensi dari masyarakat, dan lainnya. Dampaknya, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk pembangkit listrik pun menjadi terlambat. Jisman mengatakan, bila terdapat kelebihan pasokan listrik itu lebih baik daripada defisit listrik. Pasalnya, dengan tersedianya pasokan listrik maka ini bisa membuat industri di daerah semakin berkembang. Jisman pun menyebut kondisi bisnis PLN Batam juga tidak sehat. Pasalnya, marginnya hanya 3%. JP Morgan Chase memutus hubungan kerja 1.000 karyawan di First Republic Bank pada Kamis waktu setempat. Keputusan PHK dilakukan usai JP Morgan mengakuisisi sebagian besar aset First Republic pada awal bulan ini, setelah bank regional berbasis di San Francisco tersebut disita oleh pemerintah. Ini merupakan kegagalan bank terbesar kedua dalam sejarah Amerika Serikat. Juru bicara JP Morgan mengatakan bahwa bank tersebut memberi pembaruan kepada semua karyawan First Republic pada Kamis tentang status pekerjaan mereka di masa depan dan sebagian besar atau hampir 85% telah ditawari peran transisi atau penuh waktu. Hal itu berarti 15% atau sekitar 1.000 karyawan First Republic tidak menerima tawaran pekerjaan. JP Morgan mengatakan kesepakatan perusahaan pada 1 Mei dengan Federal Deposit Insurance Corporation untuk membeli sebagian besar First Republic tidak termasuk semua karyawan perusahaan.